3 bulan terakhir ini ada 26 perguruan tinggi yang diberikan sanksi berat. Satu perguruan tinggi di Surabaya dicabut izin penyelenggaranya karena mereka melakukan praktik yang tidak layak dilakukan. Mungkin itu juga masuk korupsi ya, artinya mendapat izin penyelenggaraan, mendapat akreditasi BAN PT, menerima mahasiswa tetapi tidak ada proses pembelajaran. Berbicara masalah korupsi di negeri ini, yaitu Indonesia, ibaratnya fenomena gunung es, sehingga tindak pidana korupsi yang terjadi di negeri ini yang berhasil dibongkar hanya 20% saja, sedangkan 80% potensi perilaku korup lainnya tidak tampak atau belum diketahui. Kebanyakan yang tidak tampak ini adalah jenis korupsi kecil dan berupa perilaku koruptif, ujar Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu disampaikan Firly Bahuri pada acara deklarasi pernyataan komitmen para pimpinan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan se-Indonesia untuk penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi di Yogyakarta. Deklarasi tersebut dibarengi oleh rencana aksi penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi yang juga disaksikan oleh Ketua KPK, yaitu Firly Bahuri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, juga Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Dr. Syafi'i, dan anggota kelompok kerja penguatan integritas perguruan tinggi negeri. Rencana aksi penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi meliputi pemilihan pimpinan dan pejabat perguruan tinggi, penerimaan mahasiswa baru, pembelajaran penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan hilirisasi inovasi, publikasi, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, administrasi pendidikan, akreditasi dan perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pengelolaan kerjasama. Lebih jauh, Firly mengatakan pendidikan menjadi fokus penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berintegritas. Namun faktanya saat ini masih ditemui masalah integritas pada sektor pendidikan. Berdasarkan data pengakuan masyarakat, KPK, dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi terdapat di sektor pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, penerimaan siswa atau mahasiswa, pemilihan rektor, gratifikasi, pengadaan yang meliputi fee proyek, pengaturan rekayasa pengadaan, markup hingga konflik kepentingan. Dikatakan Firly, dengan membentuk ekosistem berintegritas maka akan terwujud perguruan tinggi negeri dan PTKN yang berkualitas. Kunci ada pada aspek tata kelola perguruan tinggi yang baik dan atau good university governance dengan mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
Sementara dalam konferensi pers yang disampaikan Deputi KPK Wawan Wardiana, Irjen Kementerian Agama Dr. Faisal Ismail, juga Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yaitu Profesor Ari Purbayanto PhD, beberapa hal yang terungkap terkait dengan penguatan integritas perguruan tinggi ini. Dari sini saja. Dari sana dan Pak, ada berapa perguruan tinggi yang saat ini sudah bekerja sama dengan KPK untuk program ini? Terus kemudian ke depan program realnya di tingkat perguruan tinggi seperti apa untuk meningkatkan ekosistem ini? Terima kasih. Sebentar Pak, masih ada lagi, saya beri kesempatan lagi pada teman-teman biar sekaligus dijawab. Satu aja Mbak. Satu-satu, ini masih ada satu lagi. Saya Aurora dari ADTV akan menanyakan bagaimana sih Pak mengenai korupsi di lingkungan tingkat perguruan tinggi ini, apa emang lagi marak-maraknya, apa udah standar saja, apa bagaimana gitu menurut? Oke, baik, silakan Pak Wawan dan kemudian nanti dilanjutkan dengan Profesor Ari. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan tadi pendidikan anti korupsi yang sudah kita coba untuk implementasikan ya, khususnya di perguruan tinggi di sini. Kalau boleh dikatakan bahwa kalau untuk implementasi di prodi ya, di prodi itu kurang lebih sudah ada hampir 40% prodi di Indonesia ini yang dari sekian itu sudah mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Baik ada yang sifatnya insersi tadi dalam bentuk dimasukkan dalam mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila, PKN. Tapi ada juga perguruan tinggi negeri yang membuat mata kuliah khusus anti korupsi, ada juga di sini ini. Nah tahun ini kita coba mengimplementasikan, kita bikin semacam uji coba atau apalah gitu kan ya untuk ekosistem integritas perguruan tinggi ini. Kalau di perguruan tinggi ada satu, yaitu kalau nggak salah IPB ya, yang dijadikan piloting kita di tahun ini untuk mencoba piloting integritas ekosistem di perguruan tinggi itu seperti apa. Nah tadi dari hasil Pokja kan ada 12 yang harus dilaksanakan oleh teman-teman perguruan tinggi, termasuk yang harus menjadi tanggung jawabnya rektor di sini untuk menjalankan itu. Ya kita akan kawal gitu kan ya, bersama-sama tentunya bersama dengan Prof. Ari ini dari BAD PT juga akan sama-sama nanti, apalagi kita sudah punya MOU itu lebih jelas gitu kan sini untuk sama-sama mengawal kegiatan-kegiatan ini. Sedangkan untuk kegiatan kali ini itu ada kurang lebih yang bergabung dengan kita ini ada 46 PTN ya, 40 orang rektor dari PTN, kemudian ada 51 dari atau wakil rektornya, dan 52 dari PTN yang mewakili rektor. Ini PTN dan PTKN gitu ini ya. Karena PTN kan itu di bawah Kemendikbud, kalau PTKN itu di bawah Kemenak gitu. Jadi ada sekitar 140 peserta hari ini yang terdiri dari 92 PTN tadi ya. Dari 92 PTN dan PTKN itu. Nah harapannya dari 92 ini menjadi contoh gitu kan di sini ya, untuk mengimplementasikan 12 rencana aksi yang sudah dihasilkan dari Pokja tadi. Seperti itu kira-kira ya. Nah harapannya tentunya bukan hanya tadi juga diungkapkan bahwa jangan sampai hanya sekedar deklarasi habis itu selesai, enggak. Mudah-mudahan kami dari KPK, kemudian dengan BAD PT, kemudian dengan asosiasi profesor dan lain-lain untuk mencoba merealisasikan deklarasi yang sudah dibuat oleh teman-teman rektor ini. Kemudian kondisi sekarang seperti apa? Ya seperti teman-teman lihat lah, kira-kira seperti itu ya. Kalau tadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari rektor juga di dalam tadi, dalam diskusi.
Dan kepada KPK kalau bisa dari 3 sula itu 2 sula aja gitu kan ya, pendidikan dan pencegahan aja, nggak usah ada penindakan. Nah, ya sebagai penegak hukum tetap saja harus melakukan penegakan hukum. Tetapi sekali lagi adanya dua kedeputian pendidikan dan pencegahan itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya tidak menginginkan kesula ketiga tadi gitu kan, penindakan. Jadi kita coba lewat pendidikan membangun karakter khususnya para rektor gitu kan ya, untuk menjadi suri teladan gitu kan ya, menjadi contoh bagi para pengelola pendidikan yang lainnya. Kemudian lewat sistem juga dilakukan gitu kan ya, oleh pencegahan lewat sistem juga dilakukan. Nah kalau 2 ini sudah kita lakukan seoptimal mungkin, bahkan semaksimal mungkin, masih ada juga yang keluar gitu kan, masa mau didiemin juga gitu kan sini, ya tetap harus ditindak juga kan gitu sini, sebagai efek jerah tadi di sini. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ya seperti yang teman-teman lihat aja gitu kan ya, ada juga beberapa perguruan tinggi yang sudah kita ingatkan. Saya sudah datang ke sana, kemudian teman-teman yang lain juga sudah datang, tetap aja melakukan dan tetap harus dilakukan tindakan juga supaya menjadi keseimbangan tadi kan gitu ya. Tapi sekali lagi upaya pencegahan dan pendidikan itu akan kami lakukan semaksimal mungkin. Saya kira itu. Baik, mungkin Profesor Ali bisa menambahkan Baik, kondisi. terima kasih. Kondisi kini, kalau kami kan seperti disampaikan lagi juru potret profesional. Dari potret kami tidak bisa melakukan penindakan, tetapi kami bekerja sama dengan Direktorat Kelembagaan yang melakukan pembinaan. Kita lakukan pembinaan, bahkan kita cabut kalau terlalu, izin penyelenggaranya dicabut. Ban PT juga mencabut akreditasinya. 3 bulan terakhir ini ada 26 perguruan tinggi yang diberikan sanksi berat. 1 perguruan tinggi di Surabaya dicabut izin penyelenggaranya karena mereka melakukan praktik yang tidak layak dilakukan. Mungkin itu juga masuk korupsi ya, artinya mendapat izin penyelenggaraan, mendapat akreditasi Ban PT, menerima mahasiswa tetapi tidak ada proses pembelajaran, tapi memberi ijazah. Jadi nggak perlu sekolah, ijazah dikasih, tapi menunggu 3,5 tahun. Jadi tetap mendaftar, daftarnya ada di database kita, ijazahnya juga terdaftar, tapi tidak ada proses pembelajaran. Dan ada perguruan tinggi yang memalsukan data, ini kan korupsi juga. Jadi tujuannya agar akreditasinya baik. Jadi potret kami, walaupun potretnya baik, kami bisa aduan masyarakat. Jadi ada dosen mengadu ke kami, masyarakat memberikan aduan, maka kita akan lakukan surveillance, turun ke lapangan. Bahkan turun ke lapangannya bukan hanya Ban PT, tapi didampingi dari tim investigasi dari Direktorat Kelembagaan. Dan kita selalu bekerja sama. Kalau nanti sudah ditetapkan, kami cabut akreditasinya dan Direktorat Kelembagaan membekukan izinnya. Jadi saya nggak perlu sebutkan, nanti bisa konfirmasi ke Pak Direktur Kelembagaan, Pak Lukman, catatannya ada, dan kami terus melakukan ini. Tentu dari sisi penyalahgunaan, tentu kewenangan dari pimpinan juga. Kami juga memotret tentang good university governance. Jadi tata kelola yang diharapkan KPK, tata kelola yang bersih, transparan, itu kami potret juga. Jadi pada saat nanti potretnya ketahuan memang mereka melakukan kecurangan, maka kita lakukan investigasi dan kita bisa cabut akreditasinya. Tidak hanya perguruan tinggi swasta, tapi semua perguruan tinggi yang di bawah kami, jumlahnya ada 4.548 perguruan tinggi dengan jumlah program studi total ada 40.000 program studi. Tapi alhamdulillah kami bebannya agak terkurangi karena sebagian dari program studi sudah beralih ke lembaga akreditasi mandiri. Saya pikir itu tentu ini semua harapannya jangan sampai ke dalam proses penindakan, karena memang tujuan dari kegiatan ini adalah pendidikan anti korupsi, memberikan penyadaran ke masyarakat dan akhirnya membudaya, sehingga dia mungkin terantuk sedikit atau tersandung
menyenggol orang, langsung dia refleks, mohon maaf. Dia, oh ini korupsi, langsung. Sampai dia membudaya demikian harapannya, sehingga tidak ada lagi tindak korupsi yang dilakukan oleh sivitas perguruan tinggi. Dan ini menjadi harapan kita semua. Tentu ini juga harus didukung oleh lingkungan juga. Tentu juga nanti KPK bukan hanya di level perguruan tinggi, karena benih awalnya kan dari SD, SMP, SMA, pendidikan di rumah juga ini harus secara sistemik kita lakukan sehingga dia terbiasa menjadi sebuah kebiasaan atau pembudayaan. Salah itu takut. Tuhan tidak melihat pun Tuhan selalu melihat, tapi kan perasaan nggak ada yang melihat, dia sudah takut. Karena kalau itu sudah dilakukan, saya pikir kita pasti bisa. Indonesia pun akan bebas dari korupsi. Terima kasih, saya pikir itu dari saya. Baik, terima kasih Profesor Ari dan juga Pak Wawan. Saya kira terlibat. Kemudian yang kedua, Prof, saya ingin tanya, Prof. Sekarang kan ada fenomena ya, Prof, ya, di perguruan tinggi, tapi ada kooptasi dari pemerintah, Prof. Misalnya dalam pemilihan rektor, misalnya UIN sekarang pemilihan rektor final decision-nya di Kementerian Agama kan gitu. Kemudian juga Mendikbudristek sudah sebelumnya juga. Padahal itu kan mencegah memberi celah terhadap korupsi karena tidak fairness dan tidak kompetitivitas dan gitu. Nah, menurut pandangan Anda seperti apa, Pak? masih ada yang bertanya lagi? Selamat siang, saya Timbul dari CNN. Izin ini kemarin atau beberapa waktu lalu Pak Alex Marwata banyak laporan dari perguruan, juga banyak kasus-kasus yang masuk dalam pikiran korupsi, salah satunya pemilihan rektor seperti itu. Ini kalau ranah-ranah yang diterima laporan dari KPK itu dari perguruan tinggi itu seperti apa saja? Mungkin bisa dielaborasi atau lebih spesifikan lagi dari Pak Deputi. Yang terlibat dalam deklarasi ini ada perwakilan, jadi yang membuat deklarasi ini dari Pokja tadi ya. Pokja itu ada yang mewakili asosiasi profesor, lalu ada yang forum rektor, ada juga yang dari asosiasi nanti ada ya di situ ya. Nah, hasil FGD dari teman-teman Pokja ini kemudian kemarin difinalisasi dan hari ini tadi diserahkan itu sini. Apa saja kira-kira gitu ya 12 ini yang saya tangkap tadi, karena saya juga tidak hafal, tapi kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah bahwa para rektor ini diharapkan menjadi suri teladan sebagai contoh gitu kan ini. Lalu bagaimana menghindari konflik kepentingan, bagaimana pengelolaan PBJ misalnya ini. Nah ini termasuk juga tadi yang dikatakan bagaimana pemilihan pimpinan atau para pejabat tinggi, penerimaan mahasiswa baru. Dan kebetulan kan tadi ada pelaporan dan lain-lain. Kalau ada satu kasus pelaporan, kemudian laporannya lengkap, kemudian kita tindak lanjuti, dapat kan gitu di sini ini. Tapi ada juga yang laporan tinggal laporan aja kan di sini. Termasuk bagaimana penelitian, pengabdian masyarakat gitu kan, supaya dilakukan secara transparan, berintegritas gitu kan ya ini. Publikasi, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan aset, program-program kerjasama, kira-kira seperti itulah. Bahkan para guru besar ini saya salut juga gitu kan ya, bisa menghasilkan yang sebetulnya detil gitu kan ya. Biasanya setahu kita semua kan, biasanya konsep-konsep aja. Ini malah saya dapatkan dari teman-teman itu, ini benar gitu, sampai detil, sampai teknis gitu kan yang dilakukan oleh teman-teman guru besar ini gitu. Nah, ya saya bersyukur gitu kan ya, karena teman-teman juga para profesor ini juga sebenarnya ingin merubah, ingin memperbaiki gitu kan ya ini kondisi ekosistem yang ada di perguruan tinggi ini seperti apa. Mereka juga gerak gitu kan ya dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang gitu ya ini. Oleh sebab itu satu mungkin dianggap sebagai ajang curhat gitu kan ya FGD kemarin, tapi hasilnya memang
lebih real gitu kan. Inilah yang harus kita perbaiki. Nanti 12 inilah yang akan diperbaiki oleh para rektor itu minimal. Tadi yang saya katakan tadi ada yang hadir sekarang adalah 92 PTN gitu kan ya, yang mewakili PTN dan PTKN yang dari Dikbud sama PTKN ini yang akan mengimplementasikan. Nah, harapannya nanti ke depan tentunya semua perguruan tinggi diawali oleh perguruan tinggi negeri dan PTKN itu di sini mungkin nanti akan disebarluaskan ke swasta juga gitu di sini. Walaupun kewenangan KPK hanya PTN dan PTKN gitu kan di sini. Kan yang disebut pejabat negara itu kan rektor di PTN dan PTKN kan. Kalau di swasta kan bukan kewenangan KPK gitu kan di sini. Tapi kalau untuk niat tadi untuk pendidikan, untuk mencegah gitu kan, bahkan membangun nilai-nilai tadi, karakter-karakter mahasiswa dan para pengelola pendidikannya, ya kenapa enggak gitu kan ya, disebarluaskan juga kepada perguruan tinggi swasta gitu di sini. Lalu terkait laporan ke KPK gitu kan ya kalau laporannya jelas kemudian ada bukti awal gitu kan ya, nanti akan ditelusuri oleh KPK lewat Dumas dan PLPM, kalau sekarang mungkin namanya PLPM. Kalau memang ada bukti awal dan lain-lain ya akan masuk ke penyelidikan. Bahkan kalau memang nyata-nyata bukti dan itu sudah terjadi, ya yang kita lihat kemarin misalnya kan, ada tangkap tangan dan seterusnya. Tapi kalau laporan-laporannya juga asal laporan, gitu kan ya, dan tidak ada bukti awal, dan bahkan pelapornya kemudian ditanya balik juga tidak bisa menjelaskan ya apa yang bisa ditindaklanjuti tentunya, gitu kan. Nah, beberapa harapan tentunya adalah laporan kepada KPK juga harus lengkap, gitu kan. Minimal ada bukti awal yang bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman KPK. Saya kira itu ada yang lain juga. Pertanyaannya yang tadi soal laporan sudah Pak, yang rektor tadi pemilihan rektor mungkin saya tambahkan ya, teman-teman. Kami pun itu memotret itu bagian dari Good Governance University juga. Memang diindikasikan ada proses yang seolah-olah bahwa suara menteri 35% itu mengempiri kebebasan di dalam proses pemilihan. Tetapi menurut saya, apabila universitas menghasilkan pilihannya yang terbaik, 3 terbaik, maka siapapun yang dipilih rasanya tidak jadi masalah. Permasalahannya di universitas. Di universitas ada oligarki, ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin ingin mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara mempengaruhi, dan juga keberanian dari sivitas akademika untuk mendobrak sistem ini. Jadi mungkin ini juga peran KPK melalui pendidikan anti korupsi juga harusnya setiap sivitas akademika pun berani, apalagi kalau di situ nanti ada bagian anti korupsi, harusnya bisa mematahkan atau setidaknya dia mengingatkan bahwa oligarki kepemimpinan ini justru buruk. Bahkan nanti dia akan membangun perangkatnya adalah orang-orang yang memang mendukung dia, sementara kelompok yang berseberangan boro-boro pasti disingkirkan, dan ini yang buruk. Karena itu perlu adanya checks and balance yang bagus. Check and balance yang bagus di PTN itu kan sudah ada senat akademik. Senat akademiknya harusnya yang kritis. Kalau di PTN Badan Hukum, majelis wali amanatnya yang harusnya kritis. Jadi suara menteri, kalaupun 3 itu yang terbaik diberikan kemanapun, harusnya nggak perlu komplain. Permasalahannya, yang dipilih yang 3 ini kadang itu kelompok-kelompok tertentu yang tidak disetujui, sehingga proses pemilihan rektor itu setelah itu ada polemik, ada ketidakpuasan melapor. Dan ini yang mungkin menterinya pun saya mendengar, karena suara menteri diberikan tentu menjaga kondusivitas kampus. Pada saat tidak terjadi kondusivitas, mereka suruh mengulang pemilihan lagi sampai dipilih calon-calon terbaik. Saya pikir itu. Jadi sebenarnya terkembali pada universitasnya. Dia mau dipimpin, tentu pemimpin yang mana, tentu harusnya juga memang proses kepemimpinan ini juga buruk. Jadi biasanya orang yang
memiliki leadership, dia ingin jadi pemimpin, dia nggak mau menonjolkan diri, dia nggak mau bahkan mengusulkan diri, nggak mau. Jadi harusnya didorong dari bawah. Jadi prosesnya itu bagaimana memilih academic leader, itu yang harus bagus. Harusnya punya kriteria, dia harus profesor kalau academic leader, atau minimal dia rektor kepala, dia punya track record yang bersih. Kalau perlu tanyakan KPK dulu, bersih nggak orang ini? Tanyakan juga ke BIN dulu, bersih nggak? Tapi proses itu dilakukan nggak oleh universitas? Masalahnya di situ. Jadi kalau itu dilakukan, prosesnya dilakukan 3 besar yang terpilih, saya pikir siapapun nanti yang akhirnya menjadi rektor adalah pemimpin-pemimpin terbaik bangsa ya, khususnya pemimpin terbaik universitas tersebut. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik teman-teman,